Baik, sekarang kita masuk pada perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Misalkan di segitiga siku-siku ini kita misalkan sudut ini adalah alfa, sudut ini adalah beta, dan sudut ini adalah upsilon. Ya. Jadi pertama dulu kita tahu bahwa dalam sudut siku-siku itu panjang sisi-sisinya memiliki hubungan C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, di mana C adalah panjang sisi yang berada di depan sudut upsilon, A kuadrat AA adalah panjang sisi di depan sudut beta, dan B adalah panjang sisi di depan sudut alfa. Nah, kita tahu juga bahwa pada segitiga jumlah ketiga sudutnya adalah 180 derajat. Jadi alfa plus beta plus upsilon itu jumlahnya 180 derajat. Jadi perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku yaitu pertama sin alfa ya, sin alfa. Sin alfa. Di mana sin alfa itu adalah kita misalkan pakai sudut alfa ya, makanya sin alfa. Jadi sin alfa berarti sin itu perbandingannya adalah sisi depan dibanding dengan sisi miring, berarti depan per miring. Jadi pada segitiga siku-sikunya itu B per C. Kalau cos alfa yaitu sisi samping per sisi miring, yaitu samping per sisi miring, yaitu A per C. A per C ya. Kalau tan alfa yaitu sisi depan per sisi samping, berarti sisi depan per sisi samping, yaitu B per A. Nah, perbandingan trigonometri selanjutnya yaitu kebalikan dari sin alfa yaitu kosekan alfa. Kosekan alfa yaitu sisi miring per sisi depan. Itu pada segitiga sisiku itu yaitu C per B. Selanjutnya sekan alfa, kebalikan dari kosinus yaitu miring per samping. Per samping yaitu C per A. Selanjutnya kotangen alfa yaitu kebalikan dari tan alfa yaitu sisi samping per sisi depan, yaitu A per B. Jadi berdasarkan perbandingan trigonometri di atas, maka diperoleh rumus hubungan antara perbandingan tersebut, yaitu sin alfa sama dengan 1 per kosekan alfa. Cos alfa sama dengan 1 per sekan alfa. Dan tan alfa ya, tan alfa sama dengan 1 per kotangen alfa. Ini semua cara memperoleh ini sama semua. Jadi kita buktikan satu saja, yaitu sin alfa sama dengan 1 per kosekan alfa. Yang ini ya. Karena semua sama jalannya di sini. Nah, ini diperoleh dari perbandingan di atas. Jadi kan tadi sin alfa sama dengan sisi depan per sisi miring, yaitu B per C. Dan kosekan alfa sama dengan sisi miring per sisi depan, berarti C per B. Nah, berdasarkan ini maka ini dapat diubah bentuknya menjadi sin alfa kali C sama dengan B. Dan ini
kosekan alfa kali B sama dengan C. Jadi nilai C di sini kita ganti dengan nilai yang ini, kosekan alfa. Sehingga diperoleh sin alfa dikali, ya kan, ini dikali, ganti nilai C dengan kosekan alfa kali B. Kosekan alfa kali B sama dengan B. Maka karena ini perkalian, jadi ini sama-sama dibagi B. Berarti sin alfa kali cos alfa kali B dibagi B, ruas kanan juga dibagi B. Jadi hasilnya sin alfa. Jadi hasilnya sin alfa kali kosekan alfa, kosekan ini ya, kali kosekan alfa sama dengan 1. Jadi sin alfa sama dengan 1 per kosekan alfa. Jadi ini mengapa ditemukan rumus ini. Begitu juga dengan kosekan alfa dan begitu juga dengan tan alfa. Terima kasih. Sekarang kita masuk pada materi menentukan perbandingan trigonometri untuk sudut khusus atau sudut-sudut istimewa. Nah, sebelumnya untuk istilah sudut khusus ini atau sudut istimewa yaitu suatu sudut di mana nilai perbandingan trigonometrinya dapat ditentukan tanpa menggunakan daftar atau kalkulator. Jadi di sini yang dimaksud untuk sudut istimewa itu ada diantaranya 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Jadi maksudnya di sini kita harus menentukan atau mengetahui tabel-tabel trigonometri. Jadi di sini saya sudah menyusun tabel di trigonometri. Nah, di sini sudah saya susun sudut-sudut trigonometri atau tabel trigonometrinya. Ada di sini perbandingan trigonometri, perbandingan sin, cos, tan, cosecant, secant, dan kotangen. Nah, langsung saja kita masuk pada contoh. Contoh 1. Sin 60 derajat dikali cos 45 derajat ditambah sin 30 derajat dikali 60 derajat. Nah, nilainya kalau kita lihat dari tabel tadi, sin 60 derajat itu adalah nilainya 1/2 akar 3 dikali nilai dari cos 45 derajat itu 1/2 akar 2 ditambah sin 30 derajat itu adalah 1/2. Jadi ini cos ya, cos 60. Ini cos 60 derajat. Jadi hasil dari cos 60 derajat itu adalah 1/2. Nah, maka hasilnya di sini kita kasih kurung dulu. Maka hasilnya setengah kali setengah sama dengan 1/4. Akar 3 kali akar 2, maka kita dapat akar 6. Ditambah setengah kali setengah atau 1/2 kali 1/2 sama dengan 1/4. Jadi inilah hasil dari sin 60 derajat, cos 45 derajat, tambah sin 30 derajat, dan cos 60 derajat. Nah, sekarang kita masuk pada contoh yang kedua. Sekarang nomor 2, cosecant 30 derajat ditambah cosecant 60 derajat ditambah cosecant 90 derajat. Nah, ini pembagian per secant
0 derajat tambah secant 30 derajat tambah secant 60 derajat. Nah, untuk menentukan hasilnya maka kita lihat dari tabelnya, cosecant 30 derajat itu hasilnya 2. Cosecant 60 itu adalah 2/3 akar 3. Tambah cosecant 90 derajat itu adalah 1 per secant 0 derajat itu adalah 1. Tambah secant 30 derajat itu 2/3. Ditambah 2/3 ditambah secant 60 derajat itu adalah secant 30 derajat itu adalah 2/3 akar 3. Jadi secant 60 derajat itu adalah 2. Jadi maka hasilnya sini langsung saja. Biar cepat kita tambahkan 2 tambah 1 sama dengan 3. Tambah 2/3 akar 3 per, kita tambahkan ini 1 tambah 2 sama dengan 3. Tambah 2/3 akar 3. Jadi ini hasilnya sama ya, 3 tambah 2/3 akar 3 itu sama ya hasilnya. Jadi kalau misalnya kita menentukan hasil ini maka hasilnya nanti ini 1. Baik, sekarang nilai perbandingan trigonometri pada semua kuadran. Nah, pertama pada kuadran 1, kita misalkan sudut ini adalah sudut alfa. Sudut alfa. Dan sisi ini adalah R, dan sisi ini adalah Y, dan sisi ini adalah X. Nah, karena ini pada kuadran 1, maka absisnya yaitu X bernilai positif dan ordinatnya yaitu Y bernilai positif juga. Dan R di sini akan selalu bernilai positif. Nah, jadi nilai perbandingan trigonometri pada kuadran 1 dapat kita dapatkan yaitu sin alfa sama dengan sisi depan dibanding dengan sisi miring. Jadi Y per R, di mana Y positif dan R juga positif, maka hasilnya positif. Jadi nilai sin alfa pada kuadran 1 yaitu positif. Selanjutnya cos alfa. Cos alfa. Cos alfa yaitu sisi samping dibanding dengan sisi miring. Jadi X per R, di mana X positif dan R juga positif, maka hasilnya adalah positif. Jadi cos alfa di kuadran 1 adalah positif. Selanjutnya tan alfa. Tan alfa. Tan alfa adalah sisi depan per sisi samping. Berarti Y per X sama dengan Y positif, X juga positif. Jadi hasilnya positif. Jadi nilai tan alfa pada kuadran 1 adalah positif. Selanjutnya kosekan. Kosekan alfa. Kosekan alfa yaitu kosekan alfa itu kan kebalikan dari sin alfa. Jadi Y per R berarti R per Y. Di sini R per Y. Disama dengan positif per positif sama dengan positif. Jadi kosekan alfa di kuadran 1 juga positif. Selanjutnya sekan alfa. Sekan alfa yaitu kebalikan dari kosekan alfa, kosinus alfa. Jadi X per R menjadi R per X, maka positif per positif juga. Jadi hasilnya positif. Jadi sekan alfa di kuadran 1 bernilai positif. Selanjutnya kotangen alfa. Kotangen alfa. Kotangen alfa adalah kebalikan dari tan alfa. Jadi Y per X akan menjadi X per Y, di mana positif per positif sehingga menghasilkan positif. Jadi di kuadran 1
sin alfa, cos alfa, tan alfa, kosekan alfa, sekan alfa, dan kotangen alfa akan bernilai positif. Selanjutnya kita masuk pada kuadran 2. Misalkan sudut ini adalah alfa. Sudut ini adalah alfa dan sisi miringnya adalah R, sisi depannya adalah Y, dan sisi sampingnya adalah X. Karena ini berada di kuadran 2, maka absisnya bernilai negatif, yaitu X bernilai negatif, dan ordinatnya bernilai, yaitu Y, bernilai positif, dan R akan selalu positif. Maka kita dapat mendapatkan nilai perbandingan trigonometrinya, yaitu sin alfa sama dengan sisi depan per sisi miring, berarti Y per R, di mana Y positif dan R-nya juga positif, maka hasilnya adalah positif. Jadi sin alfa di kuadran 2 yaitu positif. Selanjutnya cos alfa. Cos alfa yaitu sisi samping per sisi miring, berarti X per R, X per R, di mana X bernilai negatif dan R-nya bernilai positif, jadi hasilnya adalah negatif. Jadi cos alfa di kuadran 2 itu bernilai negatif. Dan selanjutnya tan alfa. Tan alfa yaitu depan per samping, berarti Y per X sama dengan Y-nya bernilai positif dan X-nya bernilai negatif, jadi hasilnya adalah negatif. Jadi sin alfa di kuadran 2 bernilai positif, cos alfa di kuadran 2 bernilai negatif, dan tan alfa bernilai negatif. Nah, begitu juga dengan kebalikannya seperti di sini tadi. Jadi sin alfa kebalikannya adalah kosekan alfa. Kosekan alfa. Maka karena sin alfa positif, maka ini otomatis juga positif, seperti jalan di kuadran 1 tadi. Cos alfa juga berarti sekan alfa bernilai negatif, maka kotangen alfa juga bernilai negatif. Baik, sekarang kita masuk pada nilai perbandingan trigonometri pada kuadran 3. Misalkan sudut ini adalah sudut alfa. Ini adalah sudut alfa. Sisi miringnya adalah R, sisi depannya adalah Y, dan sisi sampingnya adalah X. Nah, karena ini ada di kuadran 3, maka absisnya yaitu X bernilai negatif dan ordinatnya yaitu Y juga bernilai negatif, dan R akan tetap bernilai positif. Maka nilai perbandingan trigonometri di kuadran 3 kita dapatkan yaitu sin alfa sama dengan sisi depan dibanding dengan sisi miring, berarti Y per R, di mana Y bernilai negatif dan R bernilai positif, maka hasilnya adalah negatif. Jadi nilai sin alfa di kuadran 3 adalah negatif. Selanjutnya cos alfa. Cos alfa yaitu sisi samping per sisi miring, jadi X per R, berarti nilai X min dan nilai R-nya adalah positif, jadi hasilnya adalah min atau negatif. Jadi nilai cos alfa di kuadran 3 ya bernilai negatif. Selanjutnya tan alfa. Tan alfa yaitu sisi depan per sisi samping, jadi Y per R. Jadi Y bernilai negatif, bukan R di sini, X, kan ini sisi depan per sisi samping, berarti Y bernilai negatif, X-nya juga bernilai negatif. Jadi nilai tan alfa yaitu positif. Jadi begitu juga dengan kebalikannya tadi seperti di kuadran 2. Karena sin alfa negatif, kosekan alfa kebalikan dari sin alfa yaitu R per Y sama saja akan menghasilkan negatif. Begitu juga dengan sekan alfa, yaitu kebalikan dari kosinus alfa, berarti bernilai negatif juga. Kotangen begitu juga dengan kotangen, karena kebalikan dari tan alfa, jadi nilai kotangen di kuadran 3 bernilai positif. Baik, sekarang kita masuk pada perbandingan nilai perbandingan trigonometri pada kuadran 4.
Misalkan sudut ini adalah alfa, sisi miringnya adalah R, sisi depannya adalah Y, dan sisi sampingnya adalah X. Jadi karena ini di kuadran 4, maka absisnya yaitu X bernilai positif dan ordinatnya yaitu Y bernilai negatif, dan R akan selalu bernilai positif. Nah, dengan hal itu kita dapat memperoleh nilai perbandingan trigonometri pada kuadran 4. Itu pertama, sin alfa sama dengan sisi depan per sisi miring, berarti Y per R, di mana Y bernilai negatif dan R-nya bernilai positif. Jadi sin alfa di kuadran 4 bernilai negatif. Selanjutnya cos alfa. Cos alfa yaitu sisi samping per sisi miring, berarti X per R. X-nya bernilai positif dan R-nya bernilai positif. Jadi cos alfa di kuadran 4 bernilai positif. Selanjutnya tan alfa. Tan alfa yaitu sisi depan per sisi samping, berarti Y per X, di mana nilai Y-nya adalah negatif dan X-nya bernilai positif. Jadi nilai tan alfa di kuadran 4 bernilai negatif. Nah, begitu juga dengan kebalikannya, yaitu sin alfa, kebalikannya adalah kosekan alfa. Karena sin alfa bernilai negatif, maka kosekan alfa juga bernilai negatif. Kosinus alfa, kebalikannya sekan alfa, maka sekan alfa bernilai positif. Tan alfa bernilai negatif, maka kotangen alfa bernilai negatif. Demikian penjelasan tentang nilai perbandingan trigonometri untuk semua kuadran. Terima kasih. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan rumus perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut di semua kuadran. Besar sudut kuadran pertama mulai dari 0 derajat sampai 90 derajat. Besar sudut kuadran kedua mulai dari 90 derajat sampai 180 derajat. Besar sudut kuadran ketiga mulai dari 180 derajat sampai 270 derajat. Besar sudut kuadran 4 mulai dari 270 sampai 360 derajat. Baik, sekarang kita masuk pada rumus perbandingan trigonometri pada kuadran 1. Sin 90 kurang alfa sama dengan cos alfa. Cos 90 kurang alfa sama dengan sin alfa. Tan 90 kurang alfa sama dengan cot alfa. Sekarang kita masuk contoh soal rumus perbandingan trigonometri pada kuadran pertama. Kita misalkan yang kita tanya adalah sin 60. Untuk sin 90 kurang alfa sama dengan cos alfa, maka sin 60 akan sama dengan sin 90 kurang 30 sama dengan cos 30. Nilai cos 30 adalah setengah akar 3. Jadi sin 60 adalah setengah akar 3. Sekarang kita masuk pada rumus perbandingan trigonometri pada kuadran 2. Sin 90 tambah alfa sama dengan cos alfa, atau sin 180 kurang alfa sama dengan sin alfa. Cos 90 tambah alfa sama dengan min sin alfa, atau cos 180 kurang alfa sama dengan min cos alfa. Tan 90 tambah alfa sama dengan min cot alfa, atau tan 180 kurang alfa sama dengan min tan alfa. Sekarang kita masuk contoh soal rumus perbandingan trigonometri kuadran 2. Misalkan yang ditanya sin 120. Untuk sin 90 tambah alfa sama dengan cos alfa, sin 120 akan sama dengan sin 90 tambah 30 sama dengan cos 30. Cos 30 adalah setengah akar 3. Jadi sin 120 adalah setengah akar 3. Untuk sin 180 kurang alfa sama dengan sin alfa, sin 120 akan sama dengan sin 180 kurang 60 sama dengan sin 60. Sin 60 adalah setengah akar 3. Jadi sin 120 adalah setengah akar 3. Baik, sekarang kita masuk pada rumus perbandingan trigonometri pada kuadran 3. Sin 180 tambah alfa sama dengan min sin alfa, atau sin 270 kurang alfa sama dengan min cos alfa.
cos 180 tambah alfa sama dengan min cos alfa, atau cos 270 kurang alfa sama dengan min sin alfa. Tan 180 tambah alfa sama dengan tan alfa, atau tan 270 kurang alfa sama dengan cot alfa. Sekarang kita masuk contoh soal rumus perbandingan trigonometri pada kuadran 3. Misalkan yang ditanya sin 210. Untuk sin 180 tambah alfa sama dengan min sin alfa. Sin 210 akan sama dengan sin 180 tambah 30 sama dengan min sin 30. Min sin 30 adalah min setengah. Jadi sin 210 adalah min setengah. Untuk sin 270 kurang alfa sama dengan min cos alfa. Sin 210 akan sama dengan sin 270 kurang 60 sama dengan min cos 60. Min cos 60 adalah min setengah. Jadi sin 210 adalah min setengah. Sekarang kita masuk pada rumus perbandingan trigonometri pada kuadran 4. Sin 270 tambah alfa sama dengan min cos alfa, atau sin 360 kurang alfa sama dengan min sin alfa. Cos 270 tambah alfa sama dengan sin alfa, atau cos 360 kurang alfa sama dengan cos alfa. Tan 270 tambah alfa sama dengan min cot alfa, atau tan 360 kurang alfa sama dengan min tan alfa. Sekarang kita masuk pada contoh soal rumus perbandingan trigonometri pada kuadran 4. Misalkan yang ditanya sin 300. Sin 270 tambah alfa sama dengan min cos alfa. Sin 300 akan sama dengan sin 270 tambah 30 sama dengan min cos 30. Min cos 30 adalah min setengah akar 3. Jadi sin 300 adalah min setengah akar 3. Untuk sin 360 kurang alfa sama dengan min sin alfa. Sin 300 akan sama dengan sin 360 kurang 60 sama dengan min sin 60. Min sin 60 adalah min setengah akar 3. Jadi sin 300 adalah min setengah akar 3. Terima kasih ya Allah.